Ketua BEM UI teror Jokowi, mantan dosen langsung kasih jempol, yaitu ini bentuk kritik yang radikal, mantap. Tetapi satu hal yang saya kira terus-menerus kita rasakan, ada geliat yang makin lama makin ke depan. Dan BEM UI selalu ada di depan sebetulnya, tuh minta Jokowi turun secara damai atau secara berdarah-darah. Itu kan tradisi BEM untuk mengucapkan kritik yang sangat radikal. Jadi percuma membantah atau berupaya untuk berdebat dengan BEM UI, karena BEM UI itu udah jadi rahasia bersama. Dia mampu untuk mengolah keresahan publik dalam bentuk meme, dalam bentuk kalimat-kalimat satir. Jadi itu kecerdasan atau kecerdikan dari BEM. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa lepas situasi dunia hari ini, geopolitiknya terus memanas. Kita juga tidak bisa lepas bahwa Indonesia itu punya peluang emas, bonus demografi. Kita juga tidak bisa lepaskan bahwa kalau tidak ini diberesin semua, maka kita akan middle income trap itu, jebakan negara-negara berkembang itu akan terjadi di Indonesia. Kalian boleh berbangga, kalian punya mahasiswa, ada banyak mahasiswa di Indonesia. Kalian boleh merasa gitu, mengaku bahwa diri kalian itu banyak jumlahnya, silakan. Nah, suara kalian ini seberapa banyak sih gitu ya? Kok sampai mengancam akan turun sejarah berdarah-darah, ini apa sih? Ya, tapi terserah juga kalau mahasiswa sudah banyak yang frustasi gitu ya. Kalau bicara soal BEM UI, sebagian dari kalian pasti naik pitam atau sebagian prihatin mengikuti style SBY. BEM UI semakin kesini semakin banyak tingkah, seolah-olah mau bikin panggung politik paling megah mengalahkan panggung konser Coldplay. BEM UI lagi-lagi menjadi trending di Twitter pada hari Kamis kemarin karena statement Ketua BEM UI Melki Sedekuang. Dia bicara soal akhir kekuasaan Presiden Jokowi melalui channel YouTube yaitu Abraham Samad Speak Up. Tahun ke depan adalah tahun ke-10 dan tahun terakhir. Mari kita lihat apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik-baik atau dengan berdarah-darah, kata Melki dalam video itu. Bahasanya lebay dan norak, entah apa maksud dia dengan kata berdarah-darah. Menurut Melki, statement ini adalah sebuah peringatan apakah Jokowi mau mengakhiri kekuasaannya tahun depan dengan baik atau tidak. Jika ingin mengakhiri kekuasaannya dengan baik, jawablah suara-suara rakyat. Perluaslah ruang demokrasi, perkuatlah gerakan anti korupsi, dan taatlah pada konstitusi. Ketiadaan itikat baik untuk hal-hal tersebut menciptakan akhir kekuasaan Presiden Jokowi yang tidak baik, kata Melki. Mahasiswa sekarang kebanyakan menggunakan bahasa-bahasa hiperbola seolah-olah mereka hebat dan layak. Teriak-teriak seperti itu. Kalau mau meningkatkan Jokowi agar mengakhiri kekuasaan dengan baik, tak perlu pakai kata berdarah-darah. Sungguh lebay, tahu nggak? Tampaknya BEM UI tidak bisa menggunakan cara yang lebih elegan dalam mengkritik kecuali menggunakan kata-kata norak supaya mendapatkan perhatian luas. Jadi, curiga mereka mungkin udah belajar kursus merangkai kalimat dari Gubernur Seiman. Lulus saja belum, tapi sudah berlagak layaknya berhasil mengubah dunia. Ya, ujung-ujungnya selalu memakai nama rakyat. Jawablah suara-suara rakyat. Rakyat yang mana, bro? Rakyat yang cuma segelintir percaya dengan kalian. Mayoritas masih sayang dengan Jokowi. Dan mayoritas atau 82% puas dengan kinerja Jokowi. Jadi rakyat mana yang kalian maksud? Buka mata lebar-lebar dan lihatlah perubahan atau transformasi yang sudah dialami oleh Indonesia selama 10 tahun terakhir. Jangan lihat dengan kacamata hitam yang depan lensanya ditempeli lakban hitam. Indonesia lebih dipandang dunia, sedangkan on the track menuju negara yang maju. Sekarang belum kelihatan, tapi sedang berproses menuju ke sana. Hanya orang yang sakit hati yang tidak bisa melihat. BEM UI dari dulu selalu bertingkah layaknya pahlawan dengan narasi-narasi yang bukan solusi, tapi lebih berupa koar-koar yang tak jelas yang memekakkan telinga. Pengamat politik sekaligus ex-dosen filsafat Universitas Indonesia yaitu Rocky Gerung memuji habis-habisan sikap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI Melki Sedekuang yang mengancam Presiden Joko Widodo, di mana Melki meminta Jokowi lengser secara baik-baik atau dengan berdarah-darah. Menurut Rocky, gedung itu adalah salah satu bentuk kritik paling radikal kepada pemerintahan Jokowi. Bagi Rocky, bentuk kritik seperti itu memang dibutuhkan, tak ada yang salah dengan hal itu. BEM UI selalu ada di depan sebetulnya, minta Jokowi turun secara damai atau berdarah. Itu kan tradisi BM untuk mengungkapkan kritik yang radikal, kata Rocky Gerung dilansir di populis.id dari saluran YouTube-nya pada hari Sabtu 24 Juni 2023. Rocky Gerung kembali memuji cara Melki dan BEM UI menyampaikan kritik.
Dia juga sempat menyinggung kritik BEM UI yang dialamatkan kepada Ketua DPR RI, yaitu Puan Maharani beberapa waktu lalu, di mana mereka mengkritik keras Puan dengan sebuah foto meme, di mana Puan terlihat berbadan seekor tikus sedang menaiki atap gedung DPR RI. Dia mampu untuk mengolah keresahan publik dalam bentuk meme, dalam bentuk kalimat-kalimat satire. Jadi saya kira itu kecerdasan atau kecerdikan dari BEM sebetulnya, jelasnya. Staf khusus Menteri Sekretaris Negara, yaitu Valdo Maldini, angkat bicara menanggapi pernyataan Melki. Dia menyebut pemerintahan Jokowi jelas tidak ingin mahasiswa berdarah-darah, sebab hal